Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi dari 6 negara tetangga lainnya. Hai kalian generasi yang haus literasi, gue mau bahas sebuah topik yang jadi kebingungan kita semua, yaitu cari kerja. Karena pasti kita mau kerjaan itu bukan dicari ya, tapi didapat. Dan sekarang itu kerasanya kayak makin susah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini cukup membingungkan ya, secara kalau lihat dari tingkat pengangguran terbuka yang diklaim sama BPS itu, terus menurun grafiknya. Tapi ada juga dari sumber lain yang bilang kalau ternyata bahkan tingkat pengangguran kita itu masih tinggi, bahkan tertinggi di ASEAN. Jadi survei ini nih tergantung dari sumber kolamnya juga ya. Data apa yang diambil, apakah relevan dan sesuai? Kalau misalnya datanya yang diambil itu dari jenjang umur 15-20 tahun, ya nggak bisa jadi patokan. Karena rata-rata perusahaan kan maunya udah tamat SMA lah minimal. Bahkan maunya udah S1. Tapi yang gue bahas di sini bukan statistiknya ya, melainkan dari sisi perusahaan. Karena pastinya kalian ngerasa walau perusahaan-perusahaan banyak ngasih lowongan, tapi kok kayaknya tetap aja yang namanya kerjaan itu nggak ada yang manggil. Di sini gue bakal ngomongin kenapanya dari sisi yang kira-kira terjadi di lapangan, terutama dari sisi perusahaan yang ngasih lowongan. Let's take a closer look. Dari berita yang beredar sekarang-sekarang ini, hampir 10 juta dari Gen Z sekarang lagi susah cari kerja. Ini pasti bikin timbul banyak pertanyaan mengenai sistem cara cari kerja, atau yang lebih pengen gue bahas itu gimana sistem cara perusahaan cari karyawan. Kalau dibandingin sama zaman dulu, zaman sebelum koneksi internet itu booming kayak sekarang, sekitaran tahun 2000-an awal itu yang cari kerja masih bisa datang ke tempat kerjanya langsung sambil drop CV. Bahkan masih ada tuh iklan-iklan yang lewat spanduk, brosur, koran, dan yang paling efektif itu lewat pameran job fair yang biasanya ada di JCC atau di universitas-universitas ya. Dan ini semua ngebuat perusahaan-perusahaan ini tuh kayak harus ngeluarin effort yang lebih besar untuk cari karyawan juga. Kalau si perusahaan ini mau iklan di koran misalnya, mereka kan harus bayar biaya iklan ke pihak redaksi koran. Kalau pakai spanduk sama brosur, mereka harus desain dulu spanduk sama brosurnya, baru disebarin. Belum lagi kalau mereka harus bayar pegawai-pegawainya untuk nyebarin brosurnya ke rumah-rumah atau di jalan. Atau dulu ada yang diplester aja di tiang listrik ya. Dan apalagi kalau ngadain pameran, mereka kan harus bayar sewa tempat sama cari sponsor. Dan ini semua itu ngebuat perusahaan tuh dulu lebih sedikit pilihannya. Jadi ketika mereka menemukan seorang kandidat yang jumlahnya mungkin puluhan dan butuh waktu berhari-hari juga buat sortir manual, perusahaan itu dulu tuh lebih banyak melakukan hiring berdasarkan judgement saat ngelihat kredibilitas CV sama waktu interview aja. Jadi yang dilihat ya background universitas, pengalaman kerja yang sebenarnya baru bisa didapat kalau udah kerja sebenarnya. Atau cocok-cocokan juga waktu interview. Dan akhirnya juga karena mereka butuh cepet, mereka hire aja langsung, terkadang tanpa cross-check lagi. Ya gimana juga kan cross-checknya, saat itu kan belum ada yang namanya data digital. Palingan kontekan-kontekan aja antara perusahaan kalau ada yang blacklist ini kandidat. Sedangkan sekarang, perusahaan itu udah gampang banget buat job listings dengan banyak di website-website penyedia kerja dan nungguin para pencari kerjanya itu apply ke mereka. Dan itu nggak cuma satu website aja ya yang dipakai sama perusahaan-perusahaan ini, tapi ada banyak. Jadi ini yang ngebuat pilihan employer itu makin banyak dan kriteria yang dicari perusahaan juga makin banyak. Apalagi kalau gajinya bisa ditekan. Tinggal klik filter, terus dibandingin aja. Itu udah bisa nyortir calon-calon karyawan dari backgroundnya kayak apa aja. Yang ngedeketin kriteria yang dicari sama perusahaan. Waktu interview pun udah mainnya cocok-cocokan, baik dari segi kepribadian sama gaji. Jadi bisa aja calon karyawan diterima karena kepribadian dan value-nya cocok sama perusahaan itu, atau karena calon karyawan ini bersedia menerima gaji yang lebih rendah daripada calon lain. Sama kayak dagang sih sebenarnya. Kalau harganya lu diskon, ya bisa diterima sama si pembeli. Yang dalam konteks ini ya perusahaan. Dan hasilnya jadi kayak apa? Ya jadinya banyak banget aplikasi yang numpuk di perusahaan itu.
Apalagi kalau HRD ya yang terima email. Itu pasti ada ratusan email yang masuk per harinya. Belum lagi dari email-email yang diterima dari website-website lowongan kerja. Sampai-sampai ini reply ke calon karyawan itu di-automate supaya ngebuat calon-calon karyawannya itu lebih tenang dikit. Gak sedikit juga tapi email-email ini ya akhirnya terlantar. Dan kalau mereka udah dapet, udah pasti email-email yang dikirim sebelumnya sama calon karyawan lain itu di-archive buat cadangan. Belum lagi ditambah perusahaan-perusahaan ini pakai fitur premium dan pakai sistem-sistem tambahan lagi yang buat sortir karyawan mereka makin lebih ketat. Ini kalau secara digital, bentukannya bisa kayak kuesioner dan juga tes psikologi online yang harus diisi sama calon karyawan ya. Tujuannya itu ngebuat perusahaan makin bisa sortir lagi kalau calonnya itu kayak gimana tipe-tipe kepribadiannya. Kalau contoh gampangnya deh, dapat karyawan yang tipe-tipe jawabannya lebih aktif dan suka bergaul, itu bisa mereka masuk ke kategori sales atau marketing. Tapi kalau kebetulan dari lowongan yang mereka cari itu nggak cocok, ya mereka tinggal skip-skip aja calon yang nggak sesuai itu. Jadi udah nggak perlu effort buat nyortir manual, kayak harus diinterviewin satu-satu gitu ya. Tapi udah bisa by system semua. Dan ini ngebuat challenge calon-calon karyawan yang lain ya pasti makin berat. Ya mungkin di antara kalian yang nonton video ini, ada yang udah pernah ngirim CV lebih ke 100 perusahaan yang berbeda. Itu pasti effortnya gokil banget. Bayangin kalau tiap perusahaan yang ngasih lowongan itu mengharuskan mereka buat isi-isi pertanyaan surveinya, ngisi-ngisiin tes psikologi online, itu udah kayak kerja full time sendiri ya. Dan apa perjuangannya udah selesai? Pasti belum. Karena sekarang hitungannya ini udah jadi berlomba-lomba gimana caranya supaya CV-nya itu at least sampai dibaca sama pihak perusahaan. Dan permasalahannya, dibaca atau enggaknya sama perusahaan itu, semakin memburuk ya dengan keadaan zaman yang makin modern. Kalau kalian pernah dengar istilah Applicant Tracking System atau ATS, itu mereka ngebuat sistem filter mereka jadi lebih sempit lagi. Masalahnya, sistem tracking yang diterapin tiap-tiap perusahaan tuh beda-beda. Dan di sistem ini tuh mereka bakal ranking skor CV kalian berdasarkan kebutuhan perusahaan saat itu. Dan ini gue yakin udah otomatis dan juga mungkin udah pakai AI juga ya. Yang udah bisa detect text yang ada di dalam isi CV kalian. Jadi sistem ini rata-rata bakal ngebaca keyword yang sesuai nama perusahaan itu lagi cari. Jadinya calon-calon karyawan ya harus masukin keyword yang kira-kira jadi kebutuhan perusahaan itu ke dalam CV-nya dulu, sebelum dikirim. Bayangin harus ngedit-ngedit lagi CV-nya sebelum kirim ke perusahaan supaya sistemnya bisa ngeranking CV kalian lebih tinggi daripada CV calon lain. Dan pastinya kalian jadi nunggu kan, perusahaan-perusahaan itu bakal ngabarinnya kapan, sedangkan si perusahaan itu sendiri bahkan nggak notice kalian kirim CV, karena ya udah tenggelam dan yang ngirim itu udah banyak banget. Ini yang bikin istilah recruiter ghosting juga muncul. Jadinya kita sebagai calon karyawan ya dipandang sebagai produk dan data lah kasarnya. Kita sebagai calon karyawan yang harus adaptasi cara curate CV kita semaksimal mungkin supaya diterima sama perusahaan. Taruh keyword-keyword khusus yang sesuai sama kebutuhan perusahaan yang kalian tuju. Dan walau cara ini pun nggak bisa dibilang 100% bakal berhasil atau ningkatin kesempatan kalian CV-nya dibaca, seenggaknya ini yang paling masuk jadi cara terbaik yang bisa kalian lakukan saat ini. Karena nggak cuma dari sistem pengetrekan dari sistem aplikasi kerja perusahaannya aja ya yang harus kalian khawatirin. Tapi gue buka lagi kalau ternyata nggak cuma CV kalian juga yang di ghosting, tapi lowongan kerjanya juga. Ini istilahnya jadi ghost jobs, di mana lowongan yang dipasang di internet sendiri tuh ternyata nggak ada. Jadi udah ngarep-ngarep dapat kerja, kirim CV udah semaksimal mungkin, ujungnya kerjaannya yang nggak ada. Nah ini kenapa bisa terjadi? Ya karena sebenarnya dari pihak perusahaan itu emang lagi nggak nyari karyawan aja, atau lagi melakukan hiring freeze. Dan banyak faktor-faktor lainnya yang bisa jadi variabel ya. Kayak bisa aja perusahaan itu sebenarnya udah dapat kandidat yang dia mau, tapi lupa nutup lowongan kerja di website-website lain. Bisa juga emang HRD-nya yang perlu fulfill KPI kandidat yang apply ke perusahaan. Bisa juga mereka sebenarnya lagi mutusin pakai kandidat internal aja, atau yang paling parah, ya buat menenangkan karyawannya yang udah overload dengan ngebuat lowongan kerja kosong ini. Supaya mereka percaya ya kalau mereka perusahaannya tuh lagi nyari orang gitu, nyari bantuan buat timnya. Kalau ditanya karyawannya kenapa nggak dapat orang ya tinggal bilang aja emang nggak nemu aja. Padahal itu pekerjaannya sebenarnya yang nggak ada.
Atau bisa juga ini juga dijadikan taktik perusahaan nih, buat nakut-nakutin karyawannya, kalau sewaktu-waktu mereka tuh bisa diganti. Belum lagi kalau ngejadiin lowongan-lowongan ini tuh sebagai branding perusahaan, buat naikin kredibilitas perusahaan yang masih nyari karyawan, atau sekedar ngiklan aja gitu, supaya calon karyawan seenggaknya tahu kalau ada perusahaan baru yang lagi berkembang. Macem-macem deh pasti kejadiannya. Tapi fenomena ghost jobs ini tuh bener-bener ngasih harapan palsu doang ke para calon karyawan, dan ini jadi yang ngebuang waktu calon-calon karyawan ini. Jadinya ya mereka harus terus kirim CV sampai dapat panggilan, karena udah pasti nggak bisa berharap dong sama satu perusahaan doang. Ini semua yang ngebuat faktor pencari kerja makin susah. Sekarang semua berdasarkan faktor keberuntungan aja. Yang penting itu CV-nya dilihat sama perusahaan, yang berujung akhirnya dapat panggilan buat interview. Di negara barat dan beberapa negara lainnya, sekarang tuh mereka bahkan udah minta calon karyawan buat video introduction diri sendiri yang ngejelasin alasan kenapa mau kerja di perusahaan yang mereka lamar. Dan juga kira-kira buat tahu sikap kepribadian mereka lewat video itu. Jadinya ya perusahaan tinggal sortir dari CV. Setelah itu tinggal sesuaiin sama videonya yang kira-kira vibes-nya sesuai. Baru mungkin di interview. Atau mungkin nggak di interview. Gue nggak tahu karena belum pernah nyoba ya. Tapi yang pasti, interaksi antara employer sama employee itu makin lama makin minim. Dan biasanya yang pihak perusahaan cari itu saat interview kebanyakan ada di gaji. Apakah gajinya sesuai sama budget perusahaan? Dan juga yang terpenting lagi, seberapa besar dan serba butuh calon karyawan ini untuk dapetin pekerjaan. Kalau kesannya butuh banget dan rela untuk kompromi sama waktu lembur perusahaan, atau siap nyelesain deadline yang dikasih, kemungkinan besar perusahaan bakal lolosin pelamarnya. Apalagi kalau misal emang jawabannya tuh memang disenengin sama perusahaan ya. Kayak contoh pertanyaan, apa goals kamu 5 tahun ke depan? Jadi manajer di perusahaan Anda misalnya. Gue rasa sih itu bakal dilihat jadi poin plus daripada bikin bisnis sendiri ya. Karena ngapain perusahaan susah-susah training calon karyawan ini kalau ujung-ujungnya 5 tahun kemudian dia bakal bikin usaha sendiri. Itu kalau menurut gue sih. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa jawaban yang harus calon karyawan siapkan dalam menghadapi interview? Boleh komen di bawah ya. Dan mengenai perusahaan training orang-orang baru, kayak yang gue mention sebelumnya, itu perusahaan males banget kalau mesti training ulang karyawan baru. Ini yang ngebuat mereka juga jadinya cari calonnya berdasarkan kenalan dari karyawan mereka sendiri aja. Karena kalau masukin kenalan dari karyawannya sendiri, perusahaan nganggep tuh mereka lebih bisa kontrol seleksi lebih aman. Secara karyawannya biasanya kan akan rekomendasi orang yang emang at least niat kerja. Dan pasti rekomendasinya nggak sembarangan banget. Kan kalau rekomendasinya buruk, karyawannya juga yang bakal dicap negatif sama perusahaan. Ya jadinya muncul deh sistem ordal. Dan ini sebenarnya udah jadi rahasia umum sih di dunia pekerjaan. Dan sebenarnya pun, perusahaan-perusahaan ini juga udah mulai banyak juga yang pakai cari calon karyawan tuh pakai jasa headhunter. Jadi peran HRD di perusahaan itu makin berkurang, pakainya headhunter agency aja yang udah sortir jenis kandidat yang dibutuhin perusahaan itu. Yang akhirnya ini makin minimalisasi interaksi langsung dari perusahaan ke calon-calon karyawan ini. Pokoknya asal karyawan ini rela untuk kerja lembur, kerja keras, nggak banyak nuntut, perusahaan biasanya akan lebih tertarik untuk memperdayakan hal ini ya. Ini udah bukan masalah work-life balance lagi, tapi emang karena culture dunia kerja modern gue rasa udah seperti ini. Dan gue selalu ngedengar stereotyping Gen Z dalam mencari kerja itu rata-rata sama ya. Antara banyak ngeluh, atau nggak terlihatnya ada inisiatif untuk effort dalam bekerja. Sama ada juga yang mentalnya break under pressure. Jadi kalau tekanan pekerjaannya berat, mereka malah milih kabur dalam bentuk healing atau ya resign. Ini stereotip secara general ya. Gue yakin nggak semua Gen Z kayak begini. Coba kalian yang punya pengalaman kerja bareng Gen Z, atau mungkin Gen Z-nya sendiri, boleh kasih tahu di kolom komentar bawah ya. Tapi kalau stereotip ini bener, ini yang ngebuat perusahaan makin selektif dalam cari karyawannya. Gue yakin sebenarnya banyak perusahaan yang masih nyari karyawan-karyawan yang loyal, tapi karena banyak pilihan pekerjaan di luar sana juga, perusahaan sendiri itu juga menghadapi challenge karyawannya lompat-lompat cari kerjaan baru. Jadi yang namanya cari kerja itu ya memang sulit. Challenge-nya banyak, dan ini gue sampaikan dari sisi perspektif sebagai perusahaan yang ngasih lowongan ya, bukan statistik. Statistik bisa bilang kalau perusahaan-perusahaan banyak yang lagi layoff, makin lama makin susah, ya itu semua juga benar sih. Tapi selain sisi itu, ada juga sisi yang memang bukan dari layoff aja. Karena pasti ada aja kok perusahaan-perusahaan yang masih cari karyawan.
Cuma ya tantangannya yang udah gue sebutin itu sebelumnya. Jadi itu semua perspektif yang bisa gue berikan kalau ngelihat dari sudut pandang pemberi lowongan. Selain kita calon karyawannya harus proaktif dalam kurasi atau personalize CV kita sendiri ke tiap perusahaan, kita juga harus tahu kalau faktor keberuntungan memang berperan penting banget dalam hal ini. Bahkan kenalan ordal pun juga udah nggak ngaruh ya. Karena biasanya ordalnya juga bakal ngomong sekarang udah mesti lewat website, jadi nggak bisa bypass ke HRD-nya. Makin susah lagi deh pokoknya. Jadi kerjaan-kerjaan calon karyawan ini ya terus berusaha nembus algoritma dari applicant tracking sistem perusahaannya, supaya ranking CV lu dianggap relevan dan akhirnya dibaca. Dan setelah dibaca dan cocok, ya baru harapannya dipanggil ya. Gimana pengalaman kalian sendiri setelah mendengar perspektif ini? Apa ada sisi gelap lain yang terlewatkan sama gue? Boleh diskusi di kolom komentar dan di-share juga ya, karena gue yakin belum banyak yang mendengar perspektif ini. Jangan lupa like sama subscribe juga setelah kalian nonton ini ya. Be critical and stay critical.